firman Tuhan, besar anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Kau yang terindah, Kau yang paling indah yang pernah kami punya Tuhan. Tak ada satu manusia pun Tuhan yang terima hidup kami seperti Yesus yang terima kami Bapa. Orang terdekat kami Tuhan, mereka pasti berubah. Tapi yang kami tahu, kami punya satu pribadi yang tidak akan pernah berubah kasih-Nya buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau naikkan satu pujian. Katakan, Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung.
masa kami Tuhan, bila Kau pegang erat tangan kami Tuhan, tak Kau buat kami jatuh Tuhan terlalu jauh, bila Kau besertaku Yesus, sebab Kau yang layak disembah. Yesus namanya, hanya Yesus yang layak terima pujian. Haleluya, Kau yang layak, Kau yang layak. Sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Siapa saja yang katakan, biar kaum ibu yang katakan, Kau yang layak, Kau yang layak. Yes Tuhan, Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Semuanya katakan, sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang layak disembah. Kami bersyukur kami boleh menyembah-Mu karena Engkau yang berfirman Tuhan, bahwa Engkau mencari penyembah yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan pada saat ini Tuhan kami mau menyembah-Mu di dalam kebenaran, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah mengurapi hamba, menitipkan firman-Mu pada hamba untuk disampaikan kepada umat-Mu. Yang percaya Tuhan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jika ada di antara kami yang sakit secara jasmani, yang percaya Tuhan selagi firman-Mu diberitakan, kuasa kesembuhan-Mu mengalir dan bekerja. Sehingga kami pulang dipulihkan dan disembuhkan. Kalau ada yang memiliki masalah di dalam jiwanya, streskah, kekhawatiran kah, kecemasan kah, kami percaya Tuhan,
Engkau Allah yang akan memberikan kelegaan buat setiap mereka yang berbeban berat. Kalau ada di antara mereka yang punya masalah secara finansial, secara ekonomi, Engkau Allah yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin beroleh kekayaan yang dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya dan susah payah tidak menambahinya. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami buka dan hati dan pikiran kami buat Engkau Tuhan. Berbicaralah dengan bahasa yang paling mudah kami mengerti. Di dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Haleluya, senang jumpa kembali dengan saudara. Pagi hari ini kita langsung buka firman Tuhan yang terambil saudara di kitab Mazmur. Ya, kita buka firman Tuhan yang terambil di kitab Mazmur, saudara, pasalnya yang ke-139. Ya, Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Kalau saudara sudah ketemu, saya mau mengajak kita semua bangkit berdiri dan membaca satu ayat ini bersama-sama saudara. Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Pada hitungan ketiga kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Tahukah saudara bahwa tidak ada satupun kejadian di dalam kehidupan kita yang dapat membuat Allah terkejut? Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Yang kalau saya gambarkan buat saudara dengan gambar yang ada di depan ini saudara, seandainya ini adalah kehidupan kita, Alkitab berkata bahwa Allah, dia adalah yang Alfa dan juga Allah yang Omega. Alfa adalah abjad pertama di dalam bahasa Yunani. Omega adalah abjad terakhir, saudara. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ini adalah A, ini adalah Z, saudara. Ya, Alfa dan Omega itu melambangkan bahwa Allah itu mengetahui kejadian hidup saudara, mulai dari saudara lahir sampai saudara nanti berpulang ke rumah Bapa di sorga. Bahwa dia adalah Allah yang Alfa dan Omega. Di dalam firman Tuhan pagi hari ini saya memberi judul khotbah, seandainya engkau tahu. Seandainya engkau tahu. Kita ada di dalam perjalanannya saudara. Kita sudah lahir, kita semua. Sekarang kita ada di sini saudara. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan berakhir dan pulang ke rumah Bapa di sorga. Tetapi yang kita tahu adalah hari-hari yang kita jalani. Kalau dia adalah Allah yang Alfa dan Omega, dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa ada kejadian yang tidak enak terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Di sini kita mengalami ada yang sakit, ada yang mengalami pergumulan, ada yang mengalami tantangan, ada yang mengalami kejadian-kejadian yang seolah-olah mana Allah di sini? Di mana Allah? Mana jawaban doa saya? Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah mendesain penyakit? Tuhan tidak pernah mendesain kemiskinan. Bahkan Tuhan tidak pernah membuat rencana yang jahat untuk kehidupan saudara. Amin. Tuhan memberikan manusia hak untuk menjadi manusia seutuhnya. Yaitu apa saudara? Kehendak bebas. Seandainya saja Adam dan Hawa tahu bahwa kalau dia memakan buah yang terlarang tersebut akan menyebabkan kesengsaraan, pasti mereka nggak akan memakannya. Sebaliknya, seandainya saja Adam dan Hawa tahu rencana besar Allah, maka mereka akan bertindak sebaliknya. Allah adalah Alfa dan Omega.
Yang menjadi persoalan kehidupan kita adalah seolah-olah di mana Allah di sini. Sehingga seringkali kita hidup di dalam tanda tanya, saudara. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya, di mana dikatakan tadi di dalam kitab Tuhan semuanya tertulis. Katakan bersama saya, semuanya. Termasuk hari ini 17 Oktober 2021, Tuhan sudah tulis di kitabnya bahwa saudara akan ke GBI Live. Bahwa semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Seandainya saudara tahu apa yang akan terjadi 18 Oktober, kira-kira bagaimana sikap hidup saudara? Seandainya saudara tahu apa yang akan terjadi. Sama seperti kisah di dalam kehidupan Yusuf. Saudara semua pasti sering mendengar kehidupan tentang Yusuf. Seolah-olah hanya di awal kehidupan Yusuf, kehidupannya membahagiakan. Alkitab mencatat bahwa ayahnya itu membuatkan jubah yang berwarna-warni, colorful robe katanya, yang bagus, melebihi saudara-saudaranya. Seolah-olah kehidupan Yusuf di awal itu begitu indah, saudara. Saudara dan saya juga tahu kisah akhir hidup Yusuf. Bahwa dia menjadi perdana menteri yang hebat di Mesir, saudara. Bahwa dia akhirnya memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Tetapi di kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20, Yusuf berkata apa kepada saudara-saudaranya? Bahwa kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi ternyata Allah mereka-rekakan yang baik pada akhirnya. Ya, karena Yusuf sedang membuat kesimpulan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya, saudara. Yusuf hanya tahu yang baik, tetapi ketika dia akhirnya pergi ke ladang, saudara, ketemu sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya cemburu sama dia, langsung mengambil Yusuf, menangkap Yusuf, menyobek-nyobek jubahnya, membuang Yusuf di dalam lubang. Dan kalau saudara ingat, saudara-saudaranya berkata bahwa saat itu Yusuf menangis minta ampun, saudara. Saat itu Yusuf menangis minta belas kasihan. Tapi apa yang terjadi? Saudara-saudaranya justru menjual Yusuf menjadi budak, saudara. Dari budak, dia bekerja di rumah Potifar. Kira-kira apa yang ada pada perasaan Yusuf hari itu, saudara? Di mana Allah? Katanya Allah Alfa dan Omega. Di mana Allah? Di mana pertolongan saya? Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah hidup menumpang di rumah orang. Saya pernah menumpang di rumah orang. Tentu gak enak menumpang di rumah orang, saudara. Mau makan harus nunggu untuk ditawarkan. Mau gak mau kita harus nyapu, ngepel sendiri di rumah itu. Namanya juga kita numpang, saudara. Bahkan bayangkan, saudara, bahkan untuk hal yang sepele. Misalnya apa? Toilet. Kira-kira saudara bisa gak pakai toilet terlebih dahulu? Gak mungkin, saudara. Pasti kita harus mempersilahkan tuan rumah terlebih dahulu. Saat itu Yusuf di rumah Potifar bukan hanya menumpang tapi kerja sebagai budak. Bahasa Chinese-nya fanpo, saudara. Bahasa kerennya di Indonesia ART. Apa tuh ART? Ada di antara saudara yang pernah jadi ART? Mungkin itu adalah harapan saudara paling terakhir. Last option kalau nggak ada kerjaan di mana-mana gitu ya. Tahukah saudara, itu yang terjadi sama Yusuf. Ternyata dia diangkat jadi kepala pembantu rumah tangganya Potifar. Tapi mengalami fitnah. Di dalam fitnah itu apakah benar yang Yusuf lakukan? Enggak, saudara. Dibuang ke penjara. Siapa di antara saudara yang pernah di penjara? Gimana rasanya di penjara? Ya, mau pergi keluar nggak mungkin, ya kan? Suasananya semuanya serba diatur, terbatas dan sebagainya. Saya yakin di dalam hati Yusuf juga bertanya, where is God? Tapi kalau seandainya Yusuf tahu bahwa omeganya, bahwa akhir hidupnya dia akan jadi Perdana Menteri Mesir, kira-kira sikap dia di penjara gimana, saudara? Pasti dia jalaninnya happy ya. Bentar lagi nih, ya kan? Kira-kira seandainya Yusuf tahu waktu dia jadi budak dia akan menjadi Perdana Menteri, kira-kira gimana dia? Kemungkinan besar saya yakin, saudara, awalnya kalau dia nggak tahu dia pasti sakit hati ya, difitnah atas sebuah tindakan yang dia nggak lakukan. Tapi kalau dia tahu bahwa fitnah itu akan membawa dia ke tahta Mesir, kira-kira dia akan bagaimana?
Oh terima kasih ya Potifar udah fitnah saya ya. Saya seneng banget nih. Atau mungkin dia menunggu hari di mana dia difitnah. Wah bentar lagi nih gue difitnah, besok gue difitnah nih. Tahukah saudara, hari ini kita nggak tahu kalau orang fitnah kita ujungnya kemana. Mungkin hari ini kita nggak tahu kalau kita mengalami keadaan yang gak mengenakan itu ujungnya kemana. Yang kita tahu masa depan kita suram. Yang kita tahu kita direndahkan. Tetapi saudara, dialah adalah Allah yang Alfa dan Omega. Di dalam kitabmu Alkitab katakan semuanya tertulis. Hari-hari yang akan Jadi saudara, Bu, jangan kecewa sama suamimu. Udah ditulis memang. Udah ditulis, kecuali saudara coret itu tulisannya. Gue mau ganti laki aja Pak, gitu. Pak, bapak-bapak di sini juga, udah tertulis. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang Tuhan udah tulis di situ? Seandainya saudara tahu. Saudara pernah mendengar mungkin kisah tentang Musa. Di awal kehidupannya, Musa itu adalah orang yang beruntung karena tadinya Mesir itu membunuh semua bayi-bayi bangsa Yahudi. Tapi ibunya Musa menaruh Musa di dalam keranjang lalu dihanyutkan di aliran sungai. Ternyata aliran sungai itu membawa kepada putri Firaun yang sedang mandi, saudara. Sehingga akhirnya Musa terbebas dari pembunuhan. Seolah-olah it's a miracle, itu mujizat Allah yang lakukan di awal kehidupan Musa. Tetapi saudara lagi enak-enak menjadi anaknya putri, anak adopsi ya. Tinggal di kerajaan, tinggal di istana dan sebagainya. Sampai akhirnya dia membunuh seseorang. Dia kabur. Alkitab mencatat saudara, dia kabur 40 tahun. Tapi gak ada yang pernah tahu 40 tahun itu Musa kemana, hidupnya bagaimana, apa pekerjaannya, gak ada yang tahu. Kalau saya jadi Musa, seolah-olah saya akan bertanya, di mana Allah? Hidupnya gak ada yang tahu. Seringkali saya lihat ada orang-orang yang kayaknya ceria, kayaknya tertawa, tapi pas saya ngobrol ternyata dia orang yang kesepian. Kita bisa sendirian, gak punya kawan, tapi gak ngerasa kesepian. Tapi kita bisa di tengah keramaian, tapi ngerasa kesepian, saudara. Kayaknya orang gak ada yang mau tahu sama hidup kita. Kayaknya Tuhan juga jangan-jangan gak mau tahu sama hidup saya. 40 tahun, saudara. Tapi kita tahu akhirnya Musa adalah seorang nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah Alfa dan Omega. Tapi dia gak pernah menyebut dirinya. Dialah Allah yang juga beta, gamma. Kita cuma taunya awal sampai akhir. Tapi seandainya saudara tahu bahwa dia Allah yang tak pernah meninggalkan saudara. Seandainya saudara tahu dia adalah Allah Immanuel. Pasti kita jalani hidup kita penuh rasa syukur. Amin saudara. Pasti kita jalani hidup kita dengan penuh semangat. Pasti kita jalani hidup ini dengan kepercayaan bahwa dia Allah yang menolong saudara dan saya. Sama halnya dengan kehidupan seorang yang bernama Naomi. Saudara akan mendapati cerita ini di kitab Rut. Seorang istri dan ibu yang sangat diberkati awalnya. Bahkan namanya adalah Naomi. Naomi itu artinya the princess, sang putri, saudara. Sang putri, the princess. Allah memberkati keluarganya, dia punya suami yang baik, dia punya anak-anak yang baik. Sampai satu hari Bethlehem itu kelaparan, terjadi krisis. Mereka satu keluarga pergi keluar dari Bethlehem ke daerah Moab. Di daerah Moab lah anak-anaknya menikah sehingga dia punya menantu. Menantu yang bernama Rut dan Orpah. Tapi ternyata siapa disangka saudara, yang awalnya semua indah, tiba-tiba yang pertama Elimelek sang suami meninggal. Saya gak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah mengalami rasanya kehilangan. Ya kehilangan suami yang baik. Pasti suatu kesedihan yang besar. Berapa tahun kemudian dia kehilangan dua anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilion saudara. Bayangkan saudara, udah suaminya meninggal di tanah Moab, tanah yang bukan kelahirannya, tanah asing baginya, tanah perantauan baginya saudara. Saya gak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah merantau atau mungkin sering traveling. Sama halnya kayak saya,
Hampir tiap minggu traveling. Habis ibadah ini saya swab saudara, karena besok terbang lagi jam 8.35. Sampai nanti Sabtu baru balik lagi. Kalau saya lagi ada di perantauan saudara, lagi ada di kota di mana saya nggak biasa tinggal, rasanya nggak nyaman saudara. Makanya ada berapa banyak di antara teman-teman bilang, sekarang mata lu mata panda tuh hitam, kurang tidur ya. Saya kalau di hotel saudara susah tidur. Tapi kalau nyampe pulang ke rumah tidur nyenyak saudara. Karena tidur sama istri dan anak-anak saudara. Tapi kalau di luar bingung saya, udah kerja aja jadinya, kerja aja terus. Kerja sampai akhirnya mata ini capek sama layar gadget saudara, dan akhirnya udah saya tertidur. Tapi mau tidur jam berapapun pasti jam 5 saya bangun, jadi makanya kurang tidur saudara. Rasanya nggak enak saudara, rasanya nggak nyaman. Ya kulineran sih enak gitu ya. Ya saya mau katakan sama saudara, mungkin itu yang dirasakan sama Naomi. Merantau di tanah orang, yang tadinya punya pegangan suami yang bisa melindungi dia. Masih aman ada anak-anak lakinya saudara. Tetapi suaminya meninggal, anak lakinya meninggal. Di dalam jeda kehidupan ini, proses ini, dia gak pernah tahu ujungnya apa saudara. Akhirnya dia pulang ke Bethlehem. Dia ganti namanya dari Naomi menjadi Mara. Naomi yang berarti the princess, sang putri, menjadi Mara yang artinya pahit. Karena bagi dia saudara, nama ini menggambarkan kehidupannya dia. Yang pahit saudara. Seolah-olah dia mau tanya, di mana Tuhan? Saya gak tahu berapa banyak di antara saudara yang mungkin bisa bercermin sama kehidupan Naomi dan merasa yang sama. Terus saya pahit pak sama suami saya pahit pak sama orang tua saya pahit pak, saya pahit pak. Saya mau katakan, seandainya saja saudara tahu, Omega saudara, sikap saudara dalam hidup ini pasti berubah. Tahukah saudara, Naomi ditinggalkan oleh menantunya yang bernama Orpa dan hanya Ruth yang ikut dia. Singkat cerita, Ruth ini nikah sama yang namanya Boas, lalu mereka punya anak, punya cucu. Nah cucu yang berikutnya saudara itu bernama Daud. Dan Daud adalah menjadi raja yang paling besar di Israel. Dan kalau diruntut-runtut, keturunan Daud berikutnya siapa saudara? Yesus. Jadi Naomi adalah siapa? Nenek buyutnya Yesus saudara. Mungkin saat itu dia berkata hidupnya pahit. Tapi seandainya saja Naomi tahu bahwa dia akan dikenang menjadi nenek buyutnya Tuhan Yesus. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara merasa kehidupan saudara biasa-biasa saja, bahkan mungkin terlebih pas-pasan, bahkan mungkin terjerat sama hutang piutang. Seandainya saja saudara tahu rencana Tuhan. Jangan-jangan keturunan saudara jadi presiden. Jangan-jangan keturunan saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kenapa enggak kita bersuka cita mulai hari ini saudara? Kenapa kita enggak mulai bersyukur? Start hari ini. Stop mengeluh. Stop berkata pahit. Stop kita akhirnya bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena seandainya saja saudara tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Amin saudara. Ada satu lagu lama yang saya mau kita nyanyi saudara ya. Lagu lama sekali. Coba. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi katakan janjimu
apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saya mau katakan ada Allah loh dalam seluruh proses kehidupan saudara. Rencana Allah dalam kehidupan saudara bukan rencana kecelakaan, melainkan rencana yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Seandainya saudara tahu apa yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan saudara, bagaimana sikap saudara? Saya mengajak saudara untuk terus semangat dalam hidup ini. Kita memiliki pengharapan di dalam hidup. Kita terus melakukan yang terbaik saudara. Karena kita gak pernah tahu hari esok apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu, ada Yesus di hari esok kita saudara. Bagaimana rencana Allah bekerja dapat terlihat dari fenomena alam saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan di bumi ini, matahari akan selalu terbit, matahari akan selalu terbenam. Ada negara-negara yang siangnya 12 jam. Ada yang 15 jam. Satu ketika saya pernah ke Paris, saudara. Saya lihat jam 8 malam kita dinner. Tapi masih terang, kalau di sini kayak sore jam 5:30. Dia bilang, oh iya memang mataharinya lebih panjang daripada di Indonesia. Tapi sekalipun beda-beda saudara, munculnya matahari berapa jam, tetap mataharinya terbenam. Dan besok paginya mataharinya tetap terbit. Itu melambangkan bahwa dia Tuhan Alfa dan Omega. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Mungkin waktu Naomi bilang, saya gak mau lagi dipanggil Naomi ya. Jangan panggil lagi saya the princess. Panggil saya Mara. Tapi Tuhan ingat, kalau namanya Naomi, the princess, apapun yang terjadi dalam kehidupannya mungkin itu marah, itu pahit saudara. Tapi gak bisa membatalkan takdir Naomi yang Tuhan sudah tulis. Bahwa dia adalah the princess. Makanya Yesus tetap lahir sebagai keturunan Naomi. Karena the princess melahirkan the king of kings. Karena Naomi ada di dalam jalurnya kerajaan. Bahwa nama the princess nggak bisa diganti sama Mara. Nama princess akan tetap princess. Karena kalau Tuhan sudah memulai, dia Tuhan yang menggenapi. Kalau dia sudah berjanji buat saudara, apapun yang terjadi dalam proses kehidupan saudara, mungkin pahit, mungkin gak enak, mungkin saudara menangis, mungkin saudara bertanya-tama. Saya mau katakan dia Tuhan yang akan menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin, haleluya. Sebab itu pagi ini saya mau ingatkan kepada kita semua. Di dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Seandainya saudara tahu apa yang Tuhan sediakan di hari ini dan di hari esok kita, maka saudara akan hidup dengan penuh rasa syukur, dengan semangat, dengan berapi-api. Sekalipun mungkin hari ini saudara hanya makan nasi pakai garam dan kecap, saudara, kita tetap bersyukur dan tetap tersenyum. Sekalipun mungkin dompet saudara sudah kulit ketemu kulit, saudara, tipisnya sama dengan tipisnya kertas A4. Tapi saudara akan tetap semangat bekerja, semangat berusaha, semangat menjalani hidup ini. Yang mau semangat katakan amin. Yang mau semangat beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya tahu kadang saudara mungkin merasa sepi, merasa sendirian, merasa direndahkan. Mungkin saudara merasa masa depan saudara suram. Hey, kita punya Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Seandainya saja saudara tahu, 19 Oktober 2002 adalah hari di mana mama saya pulang ke rumah Bapa di sorga. Saya dan 3 saudara saya lainnya merasakan bahwa kita udah gak punya orang tua lagi. Sepertinya kayak gak ada lagi payung untuk berlindung. Sepertinya masa depan udah gak ada. Tapi dia Allah yang Alfa dan Omega. 2 hari ke depan adalah peringatan 19 tahun mama saya pulang ke rumah Bapa di sorga. Saya tadi pas ketik khotbah ini saudara, iya ya, Bapak saya udah pulang ke rumah Bapa di sorga tahun 97, lalu mama saya 19 Oktober 2002.
Itu saat dimana rasanya kita gak punya orang tua, saudara. Mereka pulang ke rumah Bapa di sorga. Tapi saya ingat bahwa itulah juga harinya Bapa di sorga tinggalkan rumahnya, masuk ke rumah kami, saudara. Menjadi orang tua buat kami. 19 tahun berlalu, saudara. Memang rasanya hidup kayaknya marah. Bahkan bukan hanya pahit, bukan hanya marah, tapi juga rasanya pengen marah, saudara. Kenapa begini? Kenapa begitu? Seandainya saja saya tahu bahwa hari ini apa yang Tuhan lakukan buat saya, buat keluarga saya. Mungkin hari itu ngapain saya marah? Ngapain saya pahit? Ngapain saya kecewa? Harusnya saya tetap semangat, harusnya saya tetap bersyukur, harusnya saya exciting. Karena ternyata rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Ternyata rancangannya memberi hari depan, memberi harapan, memberi kesembuhan, memberi pemulihan buat setiap kita, saudara. Dan saya exciting akan hari-hari ke depan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan keluarga saya. Kenapa, saudara? Karena Dia Alfa dan Omega. Karena Dia bilang di dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Kenapa kita enggak sekarang percaya sama Tuhan? Kenapa kita enggak sekarang akhirnya bersemangat sama Tuhan? Kenapa enggak kita mulai hari ini, saudara, untuk tetap mengucapkan yang terbaik? Memberkati kehidupan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati bisnis kita, memberkati orang-orang di sekitar kita. Don't waste your time. Jangan buang waktu saudara untuk yang gak berguna. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik buat saudara. Karena Tuhan punya janji-janji yang indah buat saudara. Di dalam Alkitab, saudara, ada kurang lebih 5.000 janji Tuhan. Saya pikir-pikir ya, mungkin yang baru digenapi dalam hidup saya mungkin kurang dari 10, saudara. Kenapa saya gak minta lagi sama Tuhan 4.990-nya sama Tuhan? Kenapa gak saya bersemangat dan beriman bahwa bukan hanya kesembuhan yang Tuhan sediakan buat saya, tapi Tuhan juga karuniakan karunia kesembuhan sehingga ketika saya berdoa buat orang yang sakit disembuhkan. Kenapa enggak saya berdoa bukan hanya buat kekayaan, tetapi apa kekayaan yang Tuhan kasih buat saya bisa bagikan sehingga orang-orang di sekitar saya juga bisa diberkati. Seringkali mungkin saudara doa buat jawaban, mungkin saudara doa buat mujizat. Jangan-jangan Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi jawaban buat orang lain, untuk menjadi mujizat buat orang lain. Bilang kanan kirinya, kamu adalah jawaban. Amin, saudara. Bilang kanan kirinya lagi, kamu bukan masalah, gitu. Ada orang bilang troublemaker, saudara. Mungkin saudara adalah trouble solver, ya. Saudara menjadi solusi buat banyak orang. Siapa yang nyangka, saudara, sampai hari ini kita bisa hidup? Siapa yang nyangka sampai hari ini kita bisa lewati yang namanya pandemi ini, saudara? Dia adalah Alfa dan Omega. Jangan bertanya apa yang akan terjadi hari esok. Tapi bersyukurlah bahwa di hari esok ada Tuhan bersama saudara. Di garis finish, saudara, ada Tuhan bersama saudara. Sebab itu Ibrani 11 dikatakan heroes of faith, pahlawan iman. Di situ ada Yusuf, saudara. Di situ ada Musa, saudara. Di situ ada Naomi, saudara. Seolah-olah mereka mau cerita sama saudara. Hey, tenang aja. Coba deh, ibu-ibu yang udah pernah melahirkan anak, ketemu sama temannya yang lagi mau melahirkan. Bilangnya gimana? Tenang aja. Paling rasa sakitnya bentar, gitu kan. Tenang aja. Kenapa? Karena yang bisa kasih semangat yang sudah melewati. Sama seperti saudara ngomong sama anak saudara yang mau masuk sekolah. Jangan takut, ya nanti kamu punya temen kok. Kenapa? Saudara udah lewatin. Kenapa dia dibilang Alfa dan Omega? Yesus sudah lewatin. Yesus sudah melewati kesengsaraan di kayu salib. Yesus sudah melewati yang namanya dihianati. Bahkan dihianati sama muridnya sendiri. Bahkan muridnya sebelum berkhianat dia ngapain, saudara? Dia cium dulu, saudara. Dia tahu enggak itu bakal dihianati? Tahu. Tapi Yesus enggak kayak kita. Kalau Yesus kayak kita pas lagi mau dicium, tadi dulu. Munafik kamu ya. Cium-cium. Gitu kan. Tapi Yesus enggak kayak begitu, saudara. Dia dihianati bukan hanya sama Yudas. Ada yang nyangkal dia 3 kali bilang gak kenal. Siapa namanya? Petrus. Itu kan zaman rasul-rasul. Coba kalau zaman sekarang. Jangan-jangan namanya Chris. Namanya Benny.
Kita nggak tahu, saudara. Tapi waktu Yesus bangkit di antara orang mati, siapa yang dia temuin pertama dulu? Saudara lihat di Yohanes 21, yang dia temuin pertama kali Petrus. Makanya dia tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia nggak tanya begini, oh jadi lu gitu ya? Nggak kenal gua? Hah? Nggak kenal gua? Mungkin dia Petrus, oh ya maaf Tuhan. Nggak kenal gua lo? Hah? 3,5 tahun lo pikir apa? Hah? Ya mungkin gitu kalau kita jadi Yesus. Tapi Yesus nggak gitu, saudara. Kenapa? Karena dia nggak lihat di sini. Mungkin di sini saudara masih begajulan, di sini saudara masih brengsek, di sini saudara masih nggak sesuai yang Tuhan mau. Tapi Tuhan nggak terpengaruh sama keadaan saudara hari ini. Tuhan fokus akan rencananya. Dosa saudara nggak bisa membatalkan rencana Tuhan. Habit saudara yang buruk nggak bisa batalin rencana Tuhan. Seringkali ada orang curhat sama saya, suami saya gini pak, ini saya selalu bilang gini, ada waktunya. Tuhan punya waktu buat dia. Mungkin hari ini kita lihat dia brengsek, mungkin hari ini kita lihat dia nggak sesuai banget dah mau kita. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Tuhan selalu punya waktu buat kita semua. Dan saya percaya waktu itu terjadi, saudara akan lihat ke belakang. Iya ya, dialah Alfa dan Omega. Seandainya saja saudara tahu bahwa hari esok 10 tahun lagi, 30 tahun lagi saya akan ketemu sama saudara menjadi pribadi-pribadi yang memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saudara, yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup saudara, dan pada akhirnya saudara akan diberkati bersama-sama kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang diberkati Tuhan katakan yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapkan perjamuan kudus saudara, kita bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita terima perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan hanya ritual. Perjamuan kudus adalah saudara menyatakan iman bahwa Dia adalah Tuhan yang memberikan rencana yang indah buat kita semua. Angkat rotimu di tangan kananmu dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib. Supaya aku yang mati bagi dosa, hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya, aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara. Dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikanku pengampunan, berikanku penebusan atas segala dosa dan pelanggaranku. Dosaku diampuni oleh Tuhan. Di dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Mari angkat kedua tanganmu, kita bersyukur pada Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi katakan janjimu. Janjimu seperti
Tuhan Yesus. Seandainya saja kami tahu apa yang Kau akan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat janji-Mu bahwa rancangan yang ada padamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Di dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Tuhan, hamba berdoa ketika kami menghadapi pergumulan, ingatkan kami firman ini, supaya kami punya pengharapan, supaya kami tetap bersyukur, supaya kami tetap memberkati orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat peringatan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap mengingat bahwa Naomi adalah the princess, bukan Mara. Kami bersyukur Tuhan. Mungkin di antara kami bahkan sudah berhenti berdoa. Mungkin di antara kami sudah berhenti bermimpi. Mungkin di antara kami sudah berhenti berharap. Tapi kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah melupakan doa-doa kami. Kami bersyukur punya Allah yang akan tetap menepati janjinya. Kami bersyukur punya Allah yang Alfa dan Omega. Sebab itu kami juga berdoa kepada Engkau ya Allah, memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati pemimpin bangsa kami dan seluruh jajarannya. Tuhan berkati bangsa ini keluar dari krisis ekonomi, keluar dari krisis kesehatan, dan Tuhan memberkati bangsa ini berlimpah-limpah. Kota di mana kami tinggal, Bekasi dan sekitarnya, Tuhan juga berikan damai sejahtera, shalom di mana kami tinggal Tuhan. Kau juga memberkati jemaat-Mu baik yang hadir secara onsite maupun yang menyaksikan secara online. Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Engkau tahu pergumulan yang ada pada kami. Dan kami bersyukur, kami yang lemah, kami bisa berkata kami kuat. Karena segala perkara dapat kami tanggung oleh Yesus yang memberi kekuatan buat setiap kami. Kesembuhan Tuhan berikan, pemulihan Tuhan sediakan. Kami terima semuanya Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Buat kami, buat keluarga kami, buat tempat di mana kami bekerja dan berbisnis. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saudara yang percaya bahwa seandainya saja saudara tahu apa yang Tuhan kerjakan, sehingga saudara punya pengharapan pagi hari ini, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat rahmat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom-Nya, damai sejahteranya, mulai siang hari ini sampai Maranatha.